Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi yang akan kami bawakan berjudul Sistem Pertanian Terpadu Berkelanjutan. Kami di sini terdiri dari 13 anggota kelompok. Yang pertama ada Wendelina Rumfaan, yang kedua ada Sofia Juliana, yang ketiga ada Rismayanti, yang keempat ada Yosua, yang kelima ada Yuliana Burapadang, yang keenam ada Bernardus Apriankeo, yang ketujuh ada Dwi Ardi Rahman, yang kedelapan ada Doni Hiskia Sambara, yang kesembilan ada Jesus Kristiadi Bona, yang kesepuluh ada Eduardus Etok, yang kesebelas ada Simon Petrus Wika, yang ke-12 ada Priska Jana Febrianti Sumbre, dan yang ke-13 ada Sinta. Saya akan menjelaskan slide pertama, konsep pertanian berkelanjutan. Yang pertama, mantap secara ekologis, yang berarti bahwa kualitas sumber daya alam dipertahankan dan kemampuan agroekosistem secara keseluruhan dari manusia, tanaman, dan hewan, sampai organisme tanah ditingkatkan. Yang kedua, bisa berlanjut secara ekonomis, yang berarti bahwa petani bisa cukup menghasilkan untuk pemenuhan kebutuhan dan atau pendapatan sendiri, serta mendapatkan penghasilan yang mencukupi untuk mengembalikan tenaga dan biaya yang dikeluarkan. Keberlanjutan ekonomis ini bisa diukur bukan hanya dalam hal produk usaha tani yang berlangsung, namun juga dalam hal fungsi seperti melestarikan sumber daya alam dan meminimalkan resiko. Terima kasih. Lanjutan dari konsep pertanian berkelanjutan. Selanjutnya yaitu adil. Adil berarti bahwa sumber daya dan kekuasaan didistribusikan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan dasar semua anggota masyarakat terpenuhi, dan hak-hak mereka dalam penggunaan lahan, modal yang memadai, bantuan teknis, serta peluang pemasarannya terjamin. Yang berikutnya yaitu manusiawi. Manusiawi berarti bahwa semua bentuk kehidupan seperti tanaman, hewan, dan manusia dihargai. Martabat semua makhluk hidup dihormati, dan hubungan serta institusi menggabungkan nilai kemanusiaan yang berdasar seperti kepercayaan, kejujuran, harga diri, kerjasama, dan rasa sayang. Yang terakhir yaitu luwes. Luwes berarti bahwa masyarakat pedesaan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi usaha tani yang berlangsung terus, misalnya jumlah penduduk yang bertambah, kebijakan pemerintah pasar, dan lain-lain. Ya, slide selanjutnya yaitu kecenderungan dalam pertanian di daerah tropis. Sistem pertanian di daerah tropis cenderung berubah ke salah satu dari dua keadaan ekstrim, yaitu yang pertama, penggunaan input luar secara besar-besaran. Selanjutnya akan disebut HEIA. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya lokal yang semakin intensif dengan sedikit atau sama sekali tak menggunakan input luar, hingga terjadi degradasi sumber daya alam yang disebut LEIA.
Selanjutnya adalah implikasi bagi keberlanjutan pertanian. Untuk memahami sejauh mana kecenderungan ini memiliki implikasi bagi berkelanjutan, terlebih dahulu perlu dijelaskan peranan input dan input luar dalam produk pertanian. Dalam sistem LEIA yang berfungsi dengan DAG, tanaman, pepohonan, tumbuhan, perdu lainnya, dan hewan tidak hanya memiliki fungsi produk tetapi juga memiliki fungsi ekologis seperti menghasilkan bahan organik, memompah unsur hara, membuat cadangan unsur hara dalam tanah, melindungi tanaman secara alami, dan mengendalikan erosi. Fungsi-fungsi ini menunjukkan keberlangsungan dan stabilitas usaha tani dan bisa dilihat sebagai penghasilan input dalam sistem LEIA yang berfungsi dengan baik bisa dibandingkan dengan suatu ekosistem alam yang malang, di mana hampir semua biomasa yang dihasilkan dimanfaatkan kembali untuk menjaga kesuburan dan kestabilan sistem biotik. Baik, saya akan melanjutkan slide berikutnya. Fokus penelitian dan penyuluhan pertanian konvensional. Yang pertama, fokus pada komoditas tunggal. Tekanannya adalah maksimalisasi produksi komoditas tertentu dan bukannya produksi pertanian secara keseluruhan. Yang kedua, orientasi terutama pada pasar dan eksploitasi unsur hara. Integrasi usaha tani ke dalam pasar nasional maupun internasional menimbulkan suatu penghabisan unsur hara neto. Jika unsur hara yang diambil tidak dapat dikembalikan lagi, sangat sedikit teknologi yang dikembangkan untuk mengembalikan unsur hara dari daerah atau lokasi konsumen ke daerah atau lokasi produsen. Selanjutnya slide ke-7, 3 pengabaian dampak lingkungan. Dengan diarahkan oleh prosedur penelitian dan tekanan politik untuk memusatkan pada produktivitas jangka pendek, penelitian pertanian cenderung mengesampingkan dampak lingkungan jangka panjang ke masa depan, ataupun ke sektor-sektor lahan dengan memfokuskan pada tanaman. 4. Pengabaian daerah tada hujan dan sumber daya setempat. Sampai sejauh ini, penelitian konvensional sebagian besar mengabaikan daerah tada hujan dan daerah pinggiran tempat usaha petani LEIA dan tekanan serta hewan lokal yang mendukung mata pencaharian mereka. 5. Bias gender. Tidak seperti pada usaha tani umumnya, penelitian pertanian cenderung ditangani oleh kaum laki-laki. Saya akan jelaskan slide 8. 6. Pengabaian pengetahuan lokal petani. Pendekatan konvensional dari atas ke bawah pada perkembangan teknologi dalam lembaga penelitian pertanian hanya memberikan sedikit kesempatan pada ilmuwan untuk lebih mengenal kondisi, tujuan, dan pengetahuan petani. 7. Penekanan pada penelitian. Kondisi produksi, lembaga penelitian, dan tempat percobaan tidak mencerminkan kondisi petani dan tidak mungkin mewakili kondisi petani tada hujan yang sangat beragam. 8. Penyebaran produksi yang tidak sempurna. Pengembangan teknologi konvensional cenderung disusun berdasarkan disiplin bidang studi dan tidak menurut tingkat agresiasi usaha tani. Yang berikutnya, penggunaan input luar di daerah LEIA, kebutuhan dan batas-batasnya. Yang pertama, pupuk buatan. Petani pupuk menghargai penggunaan pupuk buatan karena efek yang cepat dan penanganannya relatif mudah. Efisien pupuk buatan ini terbukti lebih rendah dari yang diharapkan tanah lahan kering. Di daerah tropis, kehilangan sampai 40-50% nitrogen yang diberikan padi di sawah, kehilangan nitrogen dari 60-70%. Pupuk buatan ini bisa mengganggu kehidupan
dan keseimbangan tanah, meningkatkan dekomposisi bahan organik yang kemudian menyebabkan degradasi struktur tanah, kerentanan yang lebih tinggi terhadap tanaman. Yang kedua, pestisida. Pestisida merupakan bahan-bahan kimia atau alami yang memberantas populasi hama, terutama dengan cara membunuh organisme hama berupa serangga, penyakit, gulma atau hewan. Pada tahun 1985, dunia menggunakan sekitar 2.300.000 kg pestisida kimia, sekitar 15% diantaranya termasuk 30% dari semua insektisida digunakan di dunia ketiga. Penggunaan pestisida meningkat dengan pesat khususnya di negara-negara berkembang, di mana pestisida dianggap sebagai cara mudah untuk meningkatkan produksi dan seringkali secara aktif dipromosikan dan disubsidi. C. Irigasi. Kurangnya persediaan air yang cukup merupakan halangan utama petani di daerah tropis. Kira-kira 17% dari lahan di seluruh dunia yang dapat ditanami kini telah mendapatkan irigasi, namun peningkatan itu mengalami kemacetan. Sebagian karena di beberapa negara persediaan airnya telah digunakan secara maksimum, dan sebagian lagi karena masalah-masalah yang muncul sebagai akibat meningkatnya biaya perawatan infrastruktur. D. Mekanisme dengan alat-alat bahan bakar minyak. Pemanfaatan traktor dan mesin-mesin lainnya untuk pengolahan lahan, penanaman, dan pemanenan, serta memprosesan bergantung pada dengan sedikit pengecualian bahan bakar yang tak dapat diperbaharui lagi. Mekanisme biasa memperbaiki hasil panen melalui pengolahan lahan yang lebih baik, penanaman, pemupukan yang telah lebih tepat waktu, serta pemanenan yang lebih hijau. E. Pengetahuan lokal setempat dan praktik-praktik pertanian. Pengetahuan lokal setempat dan praktik-praktik pertanian. Hampir sebagian besar praktik pertanian lokal setempat yang terbukti tidak berkelanjutan telah tidak bertahan. Praktik-praktik asli lainnya yang mempertahankan populasi manusia selama berabad-abad menjadi usang karena perubahan kondisi. Terima kasih. Nama saya Eduardo Seto. Saya dari kelompok 1 nomor 10. Dengan tanpa atau sedikit input pupuk pertanian konvensional. Sistem konvensional adalah sistem pertanian yang ditujukan untuk memperoleh produksi pertanian maksimal dengan memanfaatkan teknologi modern seperti pupuk dan pestisida kimia dengan tanpa atau sedikit input pupuk organik. Pertanian konvensional lebih banyak dilakukan di negara-negara berkembang, sedangkan pertanian modern banyak dilakukan di negara-negara yang sudah maju. Produktivitas dan untuk pertanian konvensional dan pertanian modern sangat berbeda karena input yang digunakan untuk pertaniannya berbeda pula. Salah satu perbedaan input bisa dilihat dari penggunaan alat dan mesin pertanian. Pada pertanian konvensional, alat-alat yang digunakan masih sederhana atau manual, misalnya cangkul, sabit, bajak, menggunakan sapi atau kerbau. Tanam, panen, dan pasca panen pun menggunakan tenaga manusia. Sedangkan pertanian modern, alat-alat yang digunakan sudah semakin modern, mulai dari pemugaran lahan, pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, panen, dan pasca panen.
pada pertanian modern juga identik dengan konsep pertanian organik dan berkelanjutan. Sedangkan pengertian pertanian konvensional diidentik dengan pertanian non-organik. Terdapat beberapa dampak baik positif maupun negatif dari pertanian organik dan pertanian konvensional. Pertanian konvensional, ketahanan hasil produksi hanya berlangsung dalam jangka pendek. Hal tersebut menyebabkan suatu negara bisa sangat bergantung pada impor karena ketersediaan pangan sangat minim. Sedangkan pertanian organik memiliki ketahanan dan ketersediaan pangan dalam jangka waktu yang cukup panjang dan menyebabkan keberlanjutan serta kemandirian di bidang pertanian yang semakin meningkat. Produktivitas pada pertanian konvensional lebih diutamakan. Hal tersebut dikarenakan petani hanya fokus terhadap satu budidaya dan penggunaan pupuk kimia, pestisida tanpa memperhatikan faktor yang mempengaruhi pencemaran udara, tanah, air, serta kelestarian lingkungan hidup. Berbeda dengan pengertian pertanian organik, selain produktivitas yang diutamakan, kestabilan dan kelestarian lingkungan hidup juga sangat diutamakan. Pertanian organik membuat petani dan konsumen hidup sehat dan lebih ekonomis. Hal tersebut dikarenakan produksi pertanian organik yang dikonsumsi oleh konsumen bebas dari bahan kimia. Sebaliknya, pertanian konvensional menyebabkan konsumen dan petani hidup dengan pencemaran bahan-bahan kimia yang mengganggu pada kesehatan manusia. Perlu diketahui bahwa Indonesia adalah termasuk negara ketiga yang menyusun pola pembangunan pertanian nasionalnya bersama dengan perkembangan teori-teori pembangunan pertanian yang berlangsung di negara-negara maju. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ya baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan dari slide nomor 12. Menuju pertanian berkelanjutan dengan input luar rendah (LEISA). LEISA mengacu pada bentuk-bentuk pertanian sebagai berikut. 1. Berusaha mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal yang ada dengan mengkombinasikan berbagai macam komponen sistem usaha tani, yaitu tanaman, air, iklim, dan manusia, sehingga saling melengkapi dan memberikan efek sinergi yang paling besar. 2. Berusaha mencari cara pemanfaatan input luar hanya bila diperlukan untuk melengkapi unsur-unsur yang kurang dalam ekosistem dan meningkatkan sumber daya biologi, fisik, dan manusia. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami mohon maaf jika ada kekurangan di dalam materi kami, dan kami juga mohon maaf jika ada salah-salah kata. Inilah presentasi kami, terima kasih.